Om Swastiastu, nama saya Ninyaman Kerti. Pada hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 akan melaksanakan video pembelajaran untuk mengikuti UKIN. Om Santi Santi Om. Berdiri semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat. Sehat. Semuanya sehat? Sehat. Sehat. Sehat di atas lindungan hidup yang widi. Makanya sekarang hari pandemi COVID, anak-anak ikuti protokol kesehatan. Anak-anak disiplin baik di rumah maupun di sekolah. Yang perlu anak-anak perhatikan itu adalah pertama adalah anak-anak mencuci tangan pada apa? Pada air yang mengalir. Yang kedua anak-anak pakai apa ini namanya anak? Masker. Sudah semuanya pakai masker? Sudah. Itu anak-anak memakai masker supaya kesehatan tidak terganggu. Itu tujuannya supaya tidak udara kemang itu supaya tidak hidup gitu. Yang ketiga yaitu anak-anak atur jarak. Seperti sekarang anak-anak duduk atur jarak supaya tidak ada berkerumunan. Itulah ikuti supaya anak-anak menjadi sehat walafiat. Sekarang anak sebelum pelajaran dimulai, mari kita mengucapkan doa. Silakan yang memimpin anak-anak berdiri. Berdiri semua. Berdoa dimulai. Om Namo Sida. Om Sidirastu Tapastu Swaha. Oh yang widi, semoga tujuan tercapai dan tidak ada halangan atau rintangan. Oh yang widi, semoga semua berhasil dengan baik. Berdoa selesai. Anak-anak persilakan duduk. Pada pagi hari ini Ibu akan mengajar tentang mata pelajaran yaitu Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 1 semester 1 dengan materi pokok yaitu Trikaya Parisuda. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak satu persatu bagi anak yang dipanggil mengangkat tangan. Nomor 1 Imade Dwi Aditya. Nomor 2 Idewa Yudia. 3 Ninyoman Ayu Laksmi. 4 Nilung Alif Ananda. Yang kelima Idewo Ayuno Piandi. Yang keenam Prinda Parmata Sukma. Semuanya hadir ya? Hadir. Sekarang Ibu akan mengajar Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 1 semester 1 dengan materi pokok yaitu Trikaya Parisuda. Bisa anak baca di layar? Bisa. Baca bersama-sama. Trikaya Parisuda. Ya, bagus anak-anak sudah bisa lancar membaca di layar. Karena pagi hari ini anak-anak supaya tidak ngantuk, mari kita bernyanyi bersama-sama, yaitu bernyanyi dengan judul Trikaya Parisuda. 1, 2, 3, ya. Trikaya
dari 3 kata, yaitu tri artinya 3, kaya artinya perilaku atau perbuatan, parisude artinya baik atau benar atau suci. Itu banyak artinya parisude itu anak-anak. Supaya nanti anak-anak menjawab, oh ibu jelasan begini. Artinya baik juga bisa, benar juga bisa, suci juga bisa. Sekarang ketiganya itu digabungkan, jadi trikayo parisude artinya 3 perilaku yang benar atau baik. Sudah jelas? Sudah. Bisa dilanjutkan? Bisa. Sekarang bagian-bagian trikayo parisude. Sudah baca di layar? Bagian yang pertama yaitu manacike parisude. Yang kedua wacike parisude. Yang ketiga kaike parisude. Bisa dilanjutkan? Bisa. Bagian-bagian trikayo parisude itu ada berapa, Nana? 3. 3. Yang pertama apa? Manacike. Bagus. Yang kedua? Kaike parisude. Yang ketiga? Kaike parisude. Bagus. Bisa dilanjutkan? Bisa. Bagian-bagian trikayo parisude ini terdiri dari 3, yaitu 1 manacike artinya yaitu berpikir yang baik atau suci. Anak-anak pernah berpikir yang baik? Bagaimana caranya anak-anak berpikir yang baik? Berpikir memusatkan pikiran. Setiap hari anak-anak pagi masuk sekolah memusatkan pikiran dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan persembahyangan di Padma Sanu. Yang kedua dilanjutkan dengan mengucapkan mantra puja Trisan Salyo. Itu memusatkan pikiran anak. Itu contohnya memusatkan pikiran supaya dengan teman-teman tidak bertengkar, berpikir anak-anak itu. Ya, yang kedua yaitu wacike parisude, yaitu perkataan yang baik atau suci. Pernahkah anak-anak berkata yang baik? Pernah. Apa contohnya? Berkata dengan teman-teman harus sopan santun, tidak boleh bertentangan. Itu contoh daripada berkata yang baik. Tidak boleh mencaci maki teman-teman. Oh itu siapa itu? Dipukul sekarang, tidak boleh ya. Lalu berkata dengan teman dengan kata yang tulus ikhlas, dengan sopan santun. Yang ketiga yaitu kaike parisude, yaitu dengan cara perilaku yang baik. Perilaku yang baik mana contohnya, Nana? Membantu orang yang sedang sakit, lalu membutuhkan. Apalagi membantu binatang itu baik, Nana. Pernah kan Nana membantu binatang? Dengan cara bagaimana?
Anak-anak sudah lihat di PowerPoint? Di layar? Sudah? Gambar yang pertama itu menentukan apa, anak-anak? Contoh daripada mana Ciko itu apa? Berpikir yang baik. Ini adalah orang yang sedang melaksanakan sembahyang. Di mana anak sembahyang? Lagi banyak. Di sekolah, di Padmosa, sana. Di rumah punya anak tempat sembahyang? Punya. Apa yang disebut di rumah? Berajan. Nike contoh daripada mana Ciko, orang yang sedang memusatkan pikiran. Sudah ngerti gambar yang pertama? Sudah. Gambar yang kedua bisa anak lihat? Gambar apa itu anak? Orang yang sedang memusatkan pikiran, mengambil sikap sebelum melaksanakan sujud di sambil. Sepertinya anak-anak di kelas itu melaksanakan pemusatan pikiran dengan suci. Bisa itu dicermati? Sekarang lanjut yang kedua. Yaitu contoh-contoh daripada wajike parisudo. Gambar pertama sedang apa, anak-anak? Anak-anak sedang menghadapi makanan. Bagus, tepuk tangan untuk Dwi. Itu pintarnya mengamati di layar, anak-anak. Tambah mengerti jadinya. Kalau gini pelajarannya mendahului daripada guru. Itu gambar pertama adalah orang yang sedang menghadapi makanan. Itu anak-anak sedang berkata yang suci. Apa mantranya? Anak-anak masih ingat? Masih. Coba sebutkan Dek Dwi. Om Martadi Sandiwani Yeuna Maswake. Itu contoh daripada doa sebelum makan. Sudah ngerti? Ada yang bertanya sampai gambar 1? Sekarang dilanjutkan dengan gambar yang kedua, yaitu tentang wacike. Wacike itu berkata yang baik.
Tidak boleh anak menentang huruf pake. Kalau menentang huruf pake disebut dengan alpake huruf pake. Itu contoh anak-anak yang berbuat baik. Sudah anak laksanakan setiap hari? Sudah, betul? Betul. Itu adalah anak-anak sekarang pintar tanpa membantu orang tua. Anak-anak akan tidak disenangi oleh orang tua. Bisa dilanjutkan gambar yang kedua? Sekarang lihat gambar yang ketiga. Ada seseorang perempuan yaitu menyiram tanaman. Anak sudah lihat? Itu adalah orang yang cantik sepertinya Bu Ayu di sini ya. Itu contohnya rajin setiap sore menyiram tanaman. Perlukah tanaman itu disiram anak? Supaya tidak bagaimana? Tidak layu. Kalau layu tanamannya bagaimana? Mati. Anak-anak perlu tanaman bunga? Untuk apa itu bunga anak? Untuk apa? Lagi? Dipakai untuk hiasan. Lagi dipakai untuk membuat canang sari. Kita sebagai umat Hindu melaksanakan yajna setiap hari dengan bercanang. Bunga itu banyak. Apa saja anak kenal di lingkungan rumah anak? Baik di sekolah, bunga apa saja ada? Sebutkan. Kamboja. Lagi? Parigata itu. Apa lagi? Ratai. Lagi? Bunga mitir ya. Itu dipakai untuk merangkai canang. Pernah kan anak membuat canang? Pernah. Kalau hasilnya tanaman ini diciptakan oleh Sang Yang Widi, maka hasilnya ditujukan kepada siapa anak? Kepada Tuhan. Kembali kepada asalnya. Lagi yang pertama anak sudah menyiram tanaman. Apa lagi itu? Yang kedua tanaman itu supaya baik. Bagus, dikasih pupuk supaya bagaimana anak? Supaya subur, tumbuh bunga yang berwarna-warni. Anak-anak bisa menyebutkan warna bunga? Bunga apa saja ada warnanya? Merah, kuning, lagi biru, putih, hitam. Itu dipakai untuk sembahyang. Sudah jelas? Bisa dilanjutkan? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak, mungkin di antara anak-anak sudah banyak yang pintar. Sekarang itu acara terakhir yaitu penutupan, yaitu dengan menyimpulkan materi yang sudah diajarkan. Rikaya Parisuda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari 3 kata.
dari 3. Yang pertama manatike, yaitu berpikir yang benar. Yang kedua yaitu wacike, berkata yang benar. Yang ketiga kaike, berperilaku yang benar. Sudah jelas anak-anak? Bisa dilanjutkan? Lalu gitu ibu kasih anak-anak tugas 5 soal, yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar atau tepat. Ngerti anak-anak semuanya? Ngerti. Kata tri berarti di dalam kayu parisuda adalah titik-titik. Yang kedua, kata kaya di dalam kayu parisuda artinya titik-titik. Yang ketiga, kata parisuda dalam kayu parisuda artinya titik-titik. Bisa jawab? Yang keempat, manatike artinya titik-titik. Yang kelima yaitu menyiram tanaman termasuk perbuatan atau perilaku dari apa? Titik-titik. Sekarang yang terakhir yaitu penilaian keterampilan anak-anak. Anak-anak disuruh mewarnai gambar di bawah ini dengan jelas. Kalau baik gambar anak-anak, mesti hasilnya akan sangat baik. Buatlah gambaran yang seninya anak-anak supaya mendapat nilai yang paling tinggi. Bisa ngerti? Sekarang ibu diberikan tugas 5 butir soal. Sekarang dibagikan soalnya. Kasih nama, nomor kelas kan. Namanya siapa? Sekarang penilaian keterampilan, anak-anak disuruh mewarnai gambar yang ada di bawah ini. Anak-anak cocokkan dengan bajunya bagaimana, bunganya bagaimana, itu supaya baik penyusunan warnanya ini dinilai. Kalau baik nilainya sangat tinggi, sangat baik artinya. Kalau sedang baik itu. Jangan mewarnai sampai cukup. Ini kasih nomor. Orang yang sedang menyiram tanaman. Sudah? Itu 2 tugas anak-anak. Sekarang dilanjutkan yang terakhir. Lembar kerja siswa anak-anak, yaitu anak-anak memberikan contoh checklist atau tanda rumput. Itu ada 3 gambar. Itu ada 3 gambar anak-anak, mana yang termasuk perbuatan baik, mana termasuk manatike. Sudah jelas? Sekarang terakhir ibu tutup dengan